Kita perhatikan, Islam adalah pemersatu, bukan perbedaan. Yang pertama, Islam adalah risalah ilahi yang dengannya diutus seluruh para nabi dan rasul. Seluruh para nabi dan rasul membawa satu agama, yaitu agama Islam. Kemudian Islam juga adalah risalah jamaah wal ummah. Islam adalah risalah jamaah dan risalah persaudaraan. Bukan risalah firqah dan iftiraq. Bukan risalah kelompok dan perpecahan. Firqah awal daripada jamaah, iftiraq awal dari ummah. Meski di awal kedatangannya Islam dianggap sebagai pemecah belah. Ketika awal muncul risalah kenabian, ketika Rasulullah SAW di awal perjanjian, Rasulullah SAW dianggap sebagai orang yang memecah belah, orang yang memisahkan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Rasulullah SAW dituduh sebagai orang yang memecah belah antara satu anak dengan orang tuanya dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya Islam adalah agama pemersatu manusia, disatukan dalam satu kalimat, disatukan dalam satu bahasa, disatukan dalam satu tempat. Maka saya Nawawi mengatakan ada beberapa komponen yang akan menjadikan wahdatul ummah al-Islamiyah, yaitu penyatuan umat Islam. Dan salah satu penyatuannya itu beliau mengatakan adalah ibadah haji. Nanti adalah proses penyatuan seluruh manusia, seluruh kaum muslimin. Kemudian juga jihad, kemudian seperti masalah. Kemudian yang ketiga, Islam adalah nikmat terbesar bagi umat manusia. Dengannya manusia akan memahami jalan kebahagiaan dan terbebas dari dua-dua kehancuran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an di ayat yang tidak asing lagi kita dengar. Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, wala tafarraqu. Dan janganlah kamu berpecah belah. Ayat ini menunjukkan perintah. Yang pertama perintah untuk bersatu, yang kedua larangan untuk berpecah belah. Dua-duanya perintah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Idh kuntum a'daa, di saat kamu saling bermusuhan satu sama lain, fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah satukan hati-hati kamu, disatukan hati-hati kamu. Fa'asbahtum bi ni'matihi, maka menjadilah kamu akibat atau sebab nikmat dari Allah itu ikhwan, menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan kamu telah berada di jurang neraka, fa'anqadhakum minha, lalu Allah menyelamatkan kamu daripada. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Kita perhatikan Asmatum bi ni'matihi ikhwan. Lalu dijadikan kamu itu dengan nikmat daripada Allah itu bersaudara. Imam Al-Tabari mengatakan asmatum bi ta'rifillahi 'azza wa jalla bainakum bil Islam wa kalimatul haqq wa ta'awunu 'ala nusrati ahli iman wa ta'azzara 'ala man khalaqakum min ahli kufur ikhwanan mutasaddiqin. Maka kamu mempunyai Tuhan Allah Subhanahu wa taala di antara kamu atas nikmat Islam dan kalimat yang hak. Saling tolong-menolong untuk membantu ahli iman dan juga tolong-menolong dalam membantu orang-orang yang disinggung dari orang-orang kafir. Kamu menjadi bersaudara yang saling membenarkan satu sama lain, yang tidak ada permusuhan dan hasad di antara. Maka Allah Subhanahu wa taala mendaki dari ayat ini asmakum bi ni'matihi ikhwan. Dengan nikmat Islam yang sudah didapatkan, maka hendaklah bersaudara. Fitrahnya manusia itu berselisih. Fitrahnya manusia itu berselisih. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan agar manusia itu bersatu. Disinilah para ulama mengatakan ada sunnah qaumiyah dan ada sunnah yang sifatnya syariah.
Sifatnya kaumnya manusia ini pasti berpenyakit. Wala yazaluna mukhtalifin. Dan Allah menghendaki dengan Islam ini menjadi bersaudara. Baik, sekarang kita perhatikan apa sebab terjadinya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Sebab besarnya hanya dua. Yang pertama ittiba'ul hawa, itu memperturutkan hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Yang kedua al-kibr, yaitu sombong. Nanti dari dua ini nanti akan lahir cabang-cabangnya. Akan lahirlah nanti sebab-sebab berikutnya. Maka secara garis besar dua hal inilah yang begitu utama terjadinya ikhtilaf di kalangan kaum muslimin. Siapapun dia, apapun kelompoknya, apapun jenis benderanya, muaranya dua, sehingga terjadi ikhtilaf, sehingga terjadi perpecahan. Bahkan sampai terjadi peperangan dan pertempuran. Ya. Kalau kita baca sejarah, subhanallah, mengikut mazhab Syafi'i ya, di Mesir beberapa tahun lalu, beberapa waktu lalu, dan mengikut mazhab Hambali sampai sering berperang bersama. Subhanallah.